Peristiwa kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Petugas kesulitan memadamkan api karena akses jalan yang sempit. Warga Jalan Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini berhamburan keluar dari dalam rumah mereka ketika melihat amukan si jago merah yang melahap bangunan rumah saudara. Warga di sekitar panik dan berusaha memindahkan barang-barang berharga milik mereka ke stasiun Manggarai. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun kesulitan memadamkan api lantaran akses jalan yang sempit. Warga menduga kebakaran terjadi akibat korsleting di salah satu rumah warga. Kita pantau bagaimana situasi terkini di Manggarai, Jakarta Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Audrey Zevanya di sana. Selamat pagi Zevanya. Zevanya, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah api berhasil dipadamkan? Zevanya. Ya, Disti. Saat ini saya di RW 6. Memang tadi di lokasi RW 6 ini api cukup banyak melahap rumah warga, namun di RW 6 ini api sudah berhasil dipadamkan. Namun tidak hanya RW 6, tapi ada RW 5, 6, 8, 11, dan 12 yang terdampak dari kobaran api ini. Dan saat ini pemadam kebakaran ini masih berfokus untuk memadamkan api di kawasan RW 12. Memang di RW 12 ini karena posisinya itu berada di tengah, jadi pemadam kebakaran ini cukup kesulitan untuk memadamkan api yang berada di RW 12. Namun memang saat ini kabar yang kami dapatkan terakhir masih dalam upaya pemadaman. Dan terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari kebakaran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, tepatnya di Gang Remaja ini, tadi dikabarkan oleh Kapolsek Tebet, Bapak Murodi mengabarkan penyebabnya ini diketahui oleh korsleting listrik. Dan dikarenakan itu informasi yang diterima, beberapa rumah warga di kawasan tadi saya sebutkan RW 5, 6, 8, 11, 12 ini terdampak. Kemudian untuk evakuasi korban, ini beberapa korban sudah banyak yang keluar dari rumah. Mereka semua mengevakuasi dirinya di bawah stasiun Manggarai. Namun dari pihak kepolisian juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyiapkan posko agar warga ini bisa lebih layak lagi untuk menunggu rumah mereka dipadamkan. Terkait dengan korban jiwa, tadi juga disampaikan tidak ada korban jiwa sejauh ini, dipastikan tidak ada juga korban luka-luka dan belum ada juga warga yang melapor kehilangan keluarganya. Namun memang beberapa warga menyampaikan mereka tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga mereka, dan juga mereka lebih fokus untuk menyelamatkan diri karena dikabarkan tadi semua warga ini sudah bisa mengantisipasi sebelum api semakin besar. Warga sudah banyak yang berlarian keluar rumah, dan saat ini warga tadi juga bergotong royong membantu pemadam kebakaran untuk memadamkan api-api. Semua bergotong royong membawa ember untuk memadamkan api, kemudian ada juga yang menggunakan selang rumah dan juga membantu pemadam kebakaran mengangkat selang-selang dari pemadam kebakaran sendiri. Kemudian terkait juga dengan warga ini banyak tadi juga yang masih berada dalam rumah, sehingga warga yang masih berada di dalam gang remaja seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini masih saling membantu untuk mengingatkan warga yang masih dalam rumah untuk bisa keluar dari rumah mereka masing-masing. Dan juga kami masih menunggu kabar kelanjutan dari Kapolsek Tebet yang juga mengatakan untuk jalur transportasi di stasiun Manggarai dan juga Transjakarta ini tidak terganggu sejauh ini, namun memang tidak menutup kemungkinan jika nanti ada penutupan jalur, tapi sejauh ini masih aman. Jadi untuk warga yang akan bepergian atau berangkat kerja ini aman sekali untuk menggunakan stasiun Manggarai maupun Transjakartanya. Dan juga tadi dikerahkan ada 25 unit pemadam kebakaran yang membantu memadamkan rumah. Namun memang nampaknya ini belum cukup
dan pihak kepolisian masih menunggu apakah api di RW 12 yang saat ini masih terus dipadamkan ini sudah bisa dipadamkan, dan kami akan mengabarkan ke Anda kabar kelanjutannya Adisti jika api memang sudah padam di keseluruhan Gang Remaja ini. Oke, itu artinya proses pemadaman hingga pagi hari ini masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Kalau tidak salah ada 4 RW ya yang kemudian terdampak dari kebakaran ini. Lalu bagaimana dengan warga yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini? Apakah pemerintah setempat di sana sudah memfokuskan adanya posko pengungsian di mana dan bantuan seperti apa yang memang sedang dibutuhkan saat ini oleh warga? Zevanya. Ya, terkait dengan posko pengungsian ataupun bantuan untuk warga, pihak kepolisian Kapolsek Tebet tadi juga mengatakan ini masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat karena sejauh ini memang posko pengungsian ini belum dibangun atau belum terlihat. Jadi warga yang berada di pemukiman penduduk saat ini di warga Gang Remaja ini masih dievakuasi di bawah stasiun Manggarai karena belum ada koordinasi pasti dengan pemerintah setempat, dan Kapolsek Tebet juga masih menunggu agar posko pengungsian ini dibangun. Tapi sejauh ini semua warga masih berada di bawah stasiun Manggarai, Adisti. Oke, kami konfirmasi lagi, jadi ada berapa RT dan juga RW yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini? Sejauh ini terdapat 5 RW, RW 5, RW 6, RW 8, 11, dan 12. Namun memang yang paling parah, Adisti, ini ada di RW 6 dan RW 12. Kabar dari warga setempat dan Kapolsek Tebet, Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya melaporkan langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan.